Jadi ceritanya gue habis beli laptop ini nih buat ponakan gue. Gue tuh milihnya Dell Inspiron 3511 i3 aja yang harganya itu 7 juta masih ada kembalian guys. Laptopnya sih ya basic kenanya, tapi kagetnya pas gue iseng nyobain buat ngedit video, lah kok bagus laptop ini loh. Pas nih ya buat teman-teman yang emang sekiranya lagi nyari laptop baru di range harga yang gue nggak akan bisa bilang ini mahal sih. Ini worth it kenanya. Sini deh gue ceritain lebih lanjut. Hai semua, gua Wasa. Oke, laptop ini emang basic banget ya kenanya. Dilihat dari material bodinya aja mayoritas polikarbonat semua, tapi tetap solid, nggak murahan plastiknya nih. Warnanya hitam tapi lebih kayak abu-abu gelap mata gua ngeliatnya. Impact bagusnya, ini laptop tuh enteng, jadi kenanya tuh mobile buat dibawa kemana-mana itu gampang. Buat ukuran layarnya 15,6 inci Full HD, panelnya itu IPS dengan anti glare, jadi bagus nih ya, nggak mantul-mantul. Terus lihat deh, ini bezelnya juga tipis loh kenanya. Bagian kanan sama kiri yang paling kelihatan tipisnya, dan di bagian atas juga kenanya ini nggak tebel, walau kita juga dikasih webcam yang resolusinya HD. Resolusinya standar lah, yang penting dalam penggunaannya usahain aja cahaya cukup dan berlimpah. Lumayan, masih bisa buat join meeting-meeting online. Laptop 15 inci yang bisa gue bilang ini tuh berasa compact jadinya. Di tas laptop yang gue biasanya bawa laptop 14 inch aja nih masih muat. Nah buat teman-teman yang demen sama layar saturasinya tinggi, Dell nih punya aplikasi yang namanya Dell Cinema Color. Di situ ada opsi yang namanya animation, teman-teman pilih aja dan woilah, bagus lah. Ini berasa kayak layarnya itu AMOLED. Terus lanjut ke keyboardnya, karena ini adalah laptop 15 inch, jadi kita tuh dapatnya full size banget nih. Bahkan sampai ada numpadnya juga. Pun begitu buat touchpadnya juga gede kita dikasihnya. By the way, keyboardnya ini nggak ada lampu backlit ya, jadi agak susah kalau kita mau ngetik-ngetik di tempat gelap. Buat port-portnya ini menurut gue sih ada plus sama minus. Nah pertama kita ngomongin plusnya dulu ya, soalnya ini tuh hampir komplit semua. Di sebelah kiri ada colokan buat ngecasnya, terus HDMI dan 2 kali USB 3.2. Sebelah kanannya ada port jack audio 3,5 mm, USB 2.0 dan slot SD card. Nah slot SD card ini yang menurut gue poin plusnya, karena bakalan kepake banget buat mindah-mindahin data foto atau video dari kamera mirrorless, yang mana zaman sekarang itu banyak dipakai sama konten-konten kreator. Jadi lebih ringkas aja, nggak perlu lagi bawa-bawa dongle. Nah, yang jadi minusnya menurut gue adalah ketiadaannya port Type-C. Padahal kalau dikasih satu aja port Type-C-nya asik sih, jadi lebih kekinian dan jadi ya kalau misalkan kita traveling nggak perlu lagi bawa casan aslinya. Kita bisa numpang bareng sama casan handphone kita yang ya paling udah kebanyakan juga pakainya port Type-C, ya kan. Cuma ya udahlah nggak apa-apa juga menurut gue, soalnya charger bawaannya ini juga termasuk kecil bentukannya serta enteng sih segini mah. Nah sekarang gimana buat performanya dalam pemakaian sehari-hari? Nah ini yang tadi gue bilang gue sempet kaget ya, soalnya tuh gue iseng aja buat ngetes video ngedit-ngedit buat Instagram Reel kayak gitu. Dan ini performanya oke. Dikasih efek dan previewnya juga aman, mulus lancar nih. Jadi kerjaan juga bisa lebih cepat. Biasanya laptop-laptop di range harga setaranya, setahu gue buat preview videonya aja tuh saat ngedit itu suka patah-patah. Previewnya aja ya. Nah ini unit yang gue pegang pakai Intel Core i3 generasi ke-11, RAM-nya 4GB, SSD-nya 256GB DDR4, grafiknya standar juga pakai Intel USD Graphic, Windows 11 udah bawaan. Gue ngetes benchmark pakai PC Mark, dapat skornya tuh hampir 4000. Pakai 3D Mark yang Fire Strike itu dapat 1435 poin dan Skydiver dapat 6271 poin. Skor yang ya emang nggak bisa dibilang gede sih, tapi ya gue coba main Valorant ini ya masih bisa-bisa aja dimainin. Buat speakernya stereo, masing-masing tuh 2 watt kanan kiri. Keluaran suaranya lumayan bagus dan kenceng ini buat di kelasnya, cuma ya nggak detail ya. Baterainya dikasih 42 watt hour dengan SOT yang gua tes pakai PC Mark 10 dapat 5 jam lebih banyak. Dan ya udah, overall kesimpulan gua bener kan ya. Laptop ini tuh termasuk paling oke di kelasnya. Prosesor i3 di range harga 7 juta masih ada kembalian. Teman-teman bisa dapat banyak kelebihan dibanding laptop keluaran brand lain di harga yang sama.
sebut aja kayak layarnya 15 inch Full HD. Oke, Full HD ya. Bezelnya juga tipis, speakernya kenceng, performanya oke buat dipakai harian, bobotnya juga lumayan enteng buat dibawa kemana-mana. Terus, laptop Dell Inspiron 3511 series ini selain i3 ada juga kok yang Intel Core i5 dan juga yang i7 dengan range harga paling mahalnya di kisaran 15 juta. Catatan aja buat teman-teman yang mau beli laptop ini, baiknya kayak gua kemarin belinya tuh di Dell Authorized Partner aja. Soalnya dapat garansi dan layanan premium support kalau misalkan ini laptop kenapa-napa. Nanti gue taruh aja di deskripsi di bawah. Dell udah punya nama, jadi ya tenang aja lah guys buat pemakaian lama. Kalau menurut gue kayak gitu. Oke, paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.